Keaguman Vietnam kepada sosok Prabowo Subianto nggak usah dipertanyakan lagi. Presiden Luong Chuong bahkan sempat kedapatan berlari demi bisa berfoto dengan Presiden RI. Wah. Kali ini, negeri bintang emas sangat berharap banyak dengan Pak Prabowo. Mereka meminta tolong RI1 untuk menjadi backingan memerangi tarif global yang saat ini kurang stabil. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Oke. Bikin gempar luar Vietnam. Dari sepak bolanya selalu menghina timnas Indonesia, tapi sekarang dari pemerintahnya mereka sudah ketekter loh, dan juga minta bantuan kepada Bapak Prabowo, presiden kita. Gimana berita kelanjutannya dan minta bantuan apa yang dilakukan oleh Vietnam? Langsung aja kita cek video sama-sama loh. Cek aja. Presiden Vietnam ngefans dengan Prabowo. Ngefans loh. Kehebatan Prabowo Subianto rupanya sangat dikagumi sejumlah pemimpin asing. Salah satunya adalah Jenderal Luong Chuong yang merupakan Presiden Vietnam. Jenderal ya. 67 tahun tersebut sempat kedapatan meminta foto bersama dengan RI1. Bahkan dirinya sampai lari sekuat tenaga agar bisa mengabadikan momen dengan Pak Prabowo. Momen tersebut terjadi saat kedua negara menghadiri pertemuan di Peru pada 15 November 2024 silam. Akhirnya Pak Prabowo mengabulkan permintaan Luong untuk berfoto bersama. Keramahan Presiden ke-8 RI1 itu kemudian disambut baik oleh pemimpin Vietnam. Pasalnya, Luong langsung berambisi untuk menjalin kerjasama dengan Pak Prabowo. Saya kira kita harus menyarankan agar kedua belah pihak dapat memperluas pasar mereka, dan saya telah meminta menteri terkait untuk memperluas pasar kita, ungkap Jenderal Luong. Di sisi lain, kekaguman mantan Jenderal Angkatan Darat Vietnam itu juga semakin terlihat. Buktinya, Luong kembali melontarkan pujian tinggi kepada Pak Prabowo. Saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan dan kapasitas yang Anda miliki, Anda akan terus membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi, puji Presiden negeri Naga Biru itu. Keren ya. Keakraban yang terjalin di antara kedua pemimpin ASEAN itu sukses menghasilkan kerjasama besar. Salah satunya adalah percepatan proses ratifikasi perjanjian zona ekonomi eksklusif. Selain itu, Indonesia dan Vietnam juga terus berupaya untuk menggenjot kerjasama di bidang ekonomi. Kabarnya, kedua negara siap mendongkrak target perdagangan sebesar 18 miliar dolar. Kerjasama ekonomi kita sangat baik dan kami ingin memperkuat kerjasama tersebut di masa mendatang, tegas Pak Prabowo. Mantap. Pemerintahan Vietnam dibuat kagum Prabowo. Kekaguman otoritas Vietnam kepada Prabowo Subianto kembali terlihat di tahun 2025 ini. Pasalnya, Tulam selaku Sekretaris Jenderal Partai Komunis Negeri Naga Biru baru saja berkunjung ke Indonesia. Politikus 67 tahun tersebut dibikin sumringah dengan sambutan tanah air. Dirinya nggak menyangka bakal disambut dengan sangat meriah setibanya di Istana Merdeka. Momen ini terlihat saat Tulam melintas karpet merah ditemani Pak Prabowo. Pria kelahiran Nha Tru tersebut semakin kaget usai melihat anak-anak sekolah yang mengibarkan bendera Vietnam. Sontak tersebut membuat Tulam tersenyum lebar sembari melambaikan tangan. Dirinya menunjukkan apresiasi dengan menyapa seluruh pelajar yang hadir dalam upacara tersebut. Di sisi lain, rasa kekaguman ini juga ditunjukkan oleh berbagai media lokal Vietnam. Misalnya saja portal berita kenamaan asal negeri Naga Biru, yakni Vietnam Plus. Mereka menganggap langkah yang diambil pemerintah sudah tepat untuk menggandeng Indonesia. Bahkan media tersebut dibikin berbunga-bunga usai hubungan kedua negara naik level. Vietnam dan Indonesia tingkatkan hubungan kemitraan strategis komprehensif, tulis Vietnam Plus. Sementara itu, respon serupa juga diperlihatkan oleh surat kabar VN Express. Media tersebut amat kegirangan setelah kedua negara meresmikan hubungan kemitraan strategis. Bahkan surat kabar yang berpusat di kota Hanoi ini mengapresiasi Pak Prabowo yang bersedia membantu Vietnam. Tulam dan Prabowo menegaskan komitmen mereka untuk memperdalam kepercayaan politik melalui peningkatan pertukaran tingkat tinggi di semua saluran, termasuk kerjasama partai, pemerintah, dan parlemen, serta perluasan hubungan antar masyarakat, antar daerah, dan bisnis, tulis VN Express. Cemburu negaranya nggak semaju Indonesia. Meski memiliki hubungan baik, Vietnam nyatanya memiliki beberapa kekurangan dari Indonesia.
Negeri bintang emas ini diketahui nggak memiliki kekuatan militer sebesar Nusantara. Ya iyalah. Secara kekuatan, Indonesia masih unggul jauh karena berada di posisi 13 dunia. Sementara Vietnam tertinggal 10 peringkat dengan menduduki posisi 23 dunia. Alhasil, kekurangan ini membuat Vietnam ingin belajar banyak dari Indonesia. Menteri Pertahanan mereka yakni Phan Văn Giang sampai rela meminta bantuan dengan Nusantara. Kerjasama dalam konteks Angkatan Laut ini juga dibicarakan bagaimana untuk meningkatkan kerjasama antara Angkatan Laut, termasuk juga patroli terkoordinasi yang tentunya berkontribusi untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Ucap Brigjen TNI Frega Wenas. Inilah lur ya. Ya kita harus bangga lah sekarang dari Vietnam sendiri telah menganggap Indonesia itu maju pesat di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo, dan juga mereka ingin sekali bersahabat dengan Indonesia dalam langkah-langkah bisnis lur ya, dan juga ekonomi yang ingin maju pesat seperti Indonesia. Mereka sangat ingin belajar kepada Bapak Prabowo, dan juga di bidang militer memang jauh ya lur ya. Sekarang militer Indonesia, TNI Indonesia itu sudah dianggap sebagai TNI atau pasukan tempur Indonesia itu terbaik di dunia lur ya, karena memang alutsista yang disediakan oleh pemerintah atau Bapak Prabowo itu sangatlah luar biasa sekarang ya, dengan para TNI yang juga yang terdidik dan juga sangatlah kuat dan juga sangat biasa. Ya wajar kalau Vietnam mengakui kalau Indonesia itu di bidang militernya sangatlah mumpuni lur, dan juga di bidang ekonominya semenjak dipegang Bapak Prabowo semakin maju pesat lur ya. Bagaimana tidak ingin Vietnam sendiri belajar kepada Indonesia, karena memang itulah buktinya lur ya. Kita lanjut. Selain itu, kehadiran Phan Văn Giang di Jakarta sampai mendapatkan reaksi dari media lokal. Sebut saja kanal Vietnam News yang bangga negaranya bisa belajar dengan negeri Nusantara. Menteri Pertahanan Nasional Jenderal Phan Văn Giang bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia Jeffrey Samsudin berbicara mengenai pencapaian sosial ekonomi utama Indonesia, kedudukan dan perannya di kawasan dan dunia, tulis Vietnam News. Di lain sisi, Vietnam juga merasa cemburu kalau Indonesia memiliki pemimpin seperti Prabowo Subianto. Itulah. Pastinya kepemimpinan dari politikus Gerindra ini sangat mereka junjung baik-baik. Sebut saja seperti Tolam yang menyebut Prabowo sebagai kunci kesuksesan Indonesia. Iya. Saya percaya atas kepemimpinan Bapak Prabowo, Indonesia untuk menjadi negara maju pada perayaan ke-100 tahun dan juga posisi Indonesia ke kancah internasional, puji Tolam. Iya lur ya. Semenjak dipegang Bapak Prabowo, ASEAN semakin percaya kalau misalnya Indonesia bakalan lebih maju pesat dan juga kuat di bidang apapun, mau di bidang ekonomi dan juga bidang militer ya, karena memang kita tahu sendiri Bapak Prabowo menguasai itu semua. Di bidang militer tidak hanya karena Bapak Prabowo adalah seorang mantan jenderal, dan juga perekonomian ini kita nggak usah meragukan lagi, Bapak Prabowo orangnya bisa disebut orang kaya juga di Indonesia lur ya. Kita lanjut. Cari cara dapat koneksi Prabowo. Sampai mencari cara Vietnam. Kunjungan Vietnam ke Indonesia nggak lepas dari karisma seorang Prabowo Subianto. Pejabat negeri Naga Biru tampak berambisi membangun koneksi dengan Presiden teranyar Nusantara tersebut. Di lain sisi, Ketua Umum Gerindra ini dikenal memiliki jaringan luas dengan negara-negara berpengaruh di Timur Tengah dan Eropa. Pasti. Ini dibuktikan dengan keanggotaan Indonesia di OKI dan OECD. Gak heran jika Vietnam sangat ngebet mendesak bumi Nusantara untuk segera menjalin hubungan kerjasama. Ngebet banget ya. Prabowo Subianto vui mừng tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam Indonesia lên đối tác chiến lược toàn diện. Strategis ya. Việc Việt Nam và Indonesia thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là dấu mốc lịch sử mở ra kỷ nguyên mới cho hợp tác giữa hai nước. Usut punya usut, ekonomi Vietnam sejatinya lebih terorganisir dibandingkan Indonesia. Negara sosialis ini unggul dalam reformasi birokrasi serta efektivitas pemerintahan. Contohnya, negeri Naga Biru berani memangkas jumlah kementerian yang awalnya 30 menjadi hanya 22. Langkah ini terbukti efektif menghemat anggaran negara hingga mencapai 4,5 miliar US dollar. Kendati begitu, tetangga dekat Laos ini tetap membutuhkan Indonesia sebagai pemimpin regional di ASEAN. Pasti itu. Vietnam disebut perlu dukungan dalam menghadapi perang tarif dengan Amerika Serikat. Ya itu ya. Fakta ini mendapat perhatian khusus dari Nikkei Asia. Media asal Jepang tersebut menyebut Vietnam memohon bantuan Prabowo dalam menghadapi tantangan perdagangan di Washington. Indonesia dan Vietnam tingkatkan hubungan dalam menghadapi resiko tarif Amerika Serikat.
Lam mengatakan Indonesia akan menjadi negara maju dan memiliki posisi internasional yang lebih besar, tulis media asal negeri Sakura ini. Laporan ini bukan sekadar isapan jempol belaka. Menurut Lowy Institute, Indonesia menduduki peringkat ke-9 dalam indeks kekuatan diplomasi, sementara Vietnam duduk di posisi 12 dari 27 negara. Luar biasa loh ya, memang kita harus patut bangga dengan kepemimpinan Bapak Prabowo ya, yang semakin ASEAN ataupun luar negeri semakin mengakui kalau Indonesia itu semakin maju dipegang di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo, kita akui itu. Dan juga Bapak Prabowo selalu dihormati ya di mana-mana. Asia pun mengakui kepemimpinan Bapak Prabowo sangatlah yang luar biasa dan juga sangatlah terorganisir dalam bidang apapun loh ya. Bapak Prabowo belum lama juga menangkap para koruptor di Indonesia yang memang benar-benar Bapak Prabowo ingin Indonesia itu bersih dari para koruptor. Memang itulah yang merugikan sangat negara loh ya, para koruptor itu yang tidak bertanggung jawab. Karena memang sekarang kita percayakan kepada Pak Prabowo, semoga Indonesia semakin maju ke depannya. Amin. Amin. Sekian dari kali ini Lur, kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.